Salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, mungkin ada yang bertanya, bagaimana sesungguhnya pandangan atau ajaran firman Tuhan Alkitab mengenai Maria, ibu Tuhan Yesus. Kenapa pertanyaan ini sangat penting? Karena Gereja Roma Katolik memiliki pandangan tersendiri mengenai Maria, ibu Tuhan Yesus. Dan hal ini membuat bingung banyak orang sesungguhnya apa ajaran kebenaran firman Tuhan mengenai Maria, ibu Tuhan Yesus. Yang pertama yang harus kita ketahui, Maria hanyalah manusia biasa yang dimana dia hidup tulus di hadapan Tuhan. Dia adalah perawan suci dan dia dipakai oleh Tuhan untuk melahirkan Tuhan Yesus ke dalam dunia. Sekali lagi, dia hanyalah manusia biasa dan dia hanyalah alatnya Tuhan untuk melahirkan Tuhan Yesus ke dalam dunia ini. Kita bisa melihat di kitab Injil Lukas pasal pertama ayat 38 yang dimana di situ dikatakan oleh Maria, "Aku ini hanyalah seorang hamba." Ya, sekali lagi, aku ini hanyalah seorang hamba. Lalu kalau kita melihat nantinya Tuhan Yesus mengatakan di Matius pasal 12 ayat yang ke-47, ketika orang-orang mengatakan, "Lihat, ibu dan saudara-saudaramu datang kepadamu." Lalu Tuhan Yesus mengatakan, ibu dan saudara-saudaraku adalah orang-orang yang melakukan perintah-perintah Tuhan. Itu mau menonjolkan atau mau menegaskan bahwa Maria tidak boleh dipandang seolah-olah dia melebihi daripada manusia. Tidak. Dia tetap adalah manusia biasa. Dia adalah alatnya Tuhan. Makanya Maria sadar sendiri dan mengatakan adalah seorang hamba, ya, sebagai alatnya Tuhan untuk dipakai melahirkan Tuhan Yesus ke dalam dunia ini. Nah, kalau kita melihat sejarah gereja secara khusus di Konsili Efesus, di mana di situ dicetuskan sebuah dogma mengenai Theotokos. Kenapa? Karena pada saat itu ada ajaran yang namanya Nestorianisme yang mengatakan bahwa Maria sesungguhnya hanya mengandung, ya, seorang, ya, laki-laki biasa yang dimana keilahian berdiam diri di dalam diri, ya, laki-laki ini, itu Tuhan Yesus. Jadi seolah-olah bahwa Maria hanya melahirkan seorang manusia biasa, lalu datanglah, ya, sifat ilahi berdiam diri di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, itu adalah ajaran yang sesat, ya, ajaran yang keliru, ya, sehingga dicetuskanlah sebuah dogma atau ajaran bahwa tidak seperti yang diajarkan oleh Nestorianisme, tapi yang dikandung oleh Maria itu benar-benar Allah yang telah menjelma menjadi manusia, bukan laki-laki lalu datanglah sifat Allah baru berdiam diri di dalam dirinya, bukan, tetapi Allah yang benar-benar menjelma menjadi manusia. Jadi makanya diberikan, ya, gelar kepada Maria sebagai Theotokos. Ya, Theotokos artinya pembawa Tuhan atau yang melahirkan Tuhan ke dalam dunia. Nah, tetapi dalam perjalanan sejarah gereja akhirnya orang-orang, ya, salah mengerti daripada gelar Theotokos ini. Yang mereka pikir bahwa ketika dikatakan Theotokos itu berarti Maria adalah ibunya Tuhan. Ibunya Tuhan artinya yang mencetuskan Allah itu. Dan itu seolah-olah mengangkat derajat Maria, ya, tanpa Maria Tuhan Yesus Allah tidak akan ada. Nah, itu adalah ajaran yang keliru yang sudah menyimpang daripada maksud utamanya, yaitu bahwa hanya mau menegaskan bahwa yang dikandung oleh Maria adalah benar-benar Allah menjadi manusia. Ya, makanya dia dikatakan Theotokos, Maria sebagai Theotokos atau pembawa Tuhan atau yang melahirkan Tuhan Allah. Yang mau ditegaskan adalah kandungan dari
Maria itu benar-benar Allah menjadi manusia. Jadi bukan Marianya lalu diangkat, oh dia adalah seorang pencetus Allah sendiri. Tanpa Maria maka Allah tidak akan lahir ke dalam dunia. Atau tanpa Maria ya maka Tuhan Yesus tidak akan ada. Itu adalah salah. Ya. Dan kalau kita melihat sejarah gereja Roma Katolik, akhirnya ya mengangkat Maria ya seolah-olah tinggi sekali, melebihi daripada manusia. Bahkan ada yang sampai mengatakan dia adalah ratu sorga. Nah, itu adalah ajaran yang sesat. Dan bahkan kalau kita melihat ya seperti Paus Pius ya yang ke-9 dan juga yang ke-12 ya, mereka mengangkat Maria ya sebagai perawan suci. Ya, ini ajaran yang mengatakan perawan suci yang dimana setelah Tuhan Yesus lahir maka Maria itu tidak punya anak lagi, dia tetap perawan ya selamanya, bahkan dia diangkat ke sorga. Apakah benar demikian? Apakah Maria itu setelah melahirkan Tuhan Yesus maka dia tetap perawan? Jawabannya salah, keliru. Ya. Ini yang harus kita ketahui. Ya, keliru. Kenapa? Karena kalau kita membaca di Matius pasal 1 ayat 25, di situ dikatakan ya oleh firman Tuhan, Yusuf tidak berhubungan dengan Maria, berhubungan badan ya selama Tuhan Yesus dalam kandungan. Selama Tuhan Yesus dalam kandungan. Tetapi setelah Tuhan Yesus ya lahir, apakah Yusuf berhubungan badan dengan Maria? Ya itu memberikan indikasi bahwa Yusuf berhubungan badan dengan Maria ya setelah Tuhan Yesus lahir. Karena memang istrinya. Dan kalau kita membaca ya di Matius pasal 13 ayat yang ke-55, di situ dikatakan bahwa Tuhan Yesus memiliki saudara-saudara seperti Yakobus dan yang lainnya, ada beberapa. Ya, itu saudara Tuhan Yesus. Hanya bedanya adalah Tuhan Yesus lahir dari perawan suci Maria, tetapi saudara-saudaranya itu ya lahir dari hubungan badan antara Yusuf dan Maria setelah Tuhan Yesus lahir. Nah, jadi di mananya ajarannya mengatakan Maria itu perawan suci selama-lamanya. Itu adalah ajaran yang salah, ajaran yang keliru, yang tidak berdasarkan ajaran firman Tuhan. Lalu kalau kita melihat lagi, ya Katolik mengatakan bahwa kita berdoa kepada Maria untuk bersama-sama berdoa kepada Tuhan Yesus, itu juga ajaran yang keliru. Ya. Bahkan kalau kita melihat ya, setelah Tuhan Yesus ya naik ke sorga, di dalam surat-surat para rasul, ya apakah rasul Paulus, ya Rasul Petrus, Yohanes, dan juga seperti yang ditulis oleh Lukas ya mengenai kisah para rasul, kita melihat bahwa nama Maria itu hanya disebutkan di kitab Kisah Para Rasul pasal pertama ayatnya yang ke-14. Ya, Kisah Para Rasul pasal pertama ayat ke-14, tidak ada lagi selanjutnya. Itu berarti bahwa Maria itu tidak boleh dipandang melebihi daripada manusia, dan kita tidak boleh berdoa kepadanya bersama-sama ya untuk berdoa kepada Tuhan Yesus. Itu ajaran yang keliru. Tapi gereja Roma Katolik mereka melakukan itu, makanya ada namanya doa Maria, Bunda Maria. Ya. Mereka mencoba membela diri mengatakan, oh kami tidak menyembah Maria, tapi mereka memasang patung di dalam gereja, ya patung Maria, dan mereka sujud. Oh kami tidak menyembah Maria, kami hanya menjadikan sebagai alat untuk menyembah Tuhan. Oh kami tidak menyembah Maria, ya kami hanya bersama-sama berdoa bersama-sama dengan Maria kepada Tuhan Yesus. Itu ajaran yang keliru. Tidak ada di dalam Alkitab pun mengatakan bahwa kita berdoa ya kepada Maria untuk berdoa bersama-sama kepada Tuhan Yesus, atau mengajak Maria berdoa bersama-sama kepada Tuhan Yesus. Itu ajaran yang keliru. Ya. Jadi kita tidak boleh melakukan hal itu. Bahkan kalau kita melihat ya di kitab 1 Timotius pasal 2 ayat 5 dikatakan bahwa perantara kita itu hanya satu, yaitu Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus mengatakan di Yohanes 14 ayat 4 bahwa kita harus meminta hanya di dalam namanya. Jadi kita berdoa langsung kepada Tuhan Yesus, tidak lagi memakai perantara-perantara atau mengajak untuk berdoa kepada Tuhan Yesus. Ya, jadi itulah pandangan kita kepada Maria. Kita hormat kepada Maria, kita meneladani sifat-sifat yang disampaikan oleh firman Tuhan, ya sisi yang bisa kita pelajari, ya karena dia adalah teladan yang baik. Tetapi Maria hanyalah manusia biasa, ya tidak melebihi daripada itu. Hanya alatnya daripada Tuhan untuk melahirkan Tuhan Yesus ke dalam dunia ini.
Tuhan memberkati. Amin.